Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu pada hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ampunilah segala dosa dan perbuatan, pikiran, perasaan, tindakan kami yang mengakibatkan menjadi dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti mengenai firman Tuhan Yesus dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8, dengan perikop berdoa tanpa jemu. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kitab suci seringkali menggambarkan bahwa para anak yatim, janda, dan orang asing mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Bahkan pemazmur menyebut Allah sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, sebab mereka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Mereka percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka tak pernah berhenti datang untuk memohon kepada Allah. Hal ini mau mengatakan bahwa hanya orang-orang yang senantiasa berdoa tanpa henti, yang terus-menerus membina hubungan dengan Allah, dapat bertahan dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak adil. Hakim itu digambarkan sebagai seorang yang tidak takut akan Tuhan, namun dia membantu janda yang terus mendatangi dan memohon bantuannya. Kalau hakim yang tidak adil itu saja dapat melakukan hal seperti itu, apalagi Allah Bapa yang di sorga. Allah adalah sumber kasih, pasti akan memperhatikan doa umatnya yang tiada hentinya datang memohon pertolongan padanya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaannya
untuk memiliki sikap seperti janda itu. Suatu sikap yang menggambarkan keyakinan dan ketekunan yang dilakukan tanpa henti dan total, termasuk dalam situasi sulit ataupun penganiayaan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan dan renungan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, berilah kami sikap pantang menyerah dalam menghadapi semua peristiwa hidup ini. Semoga kami tidak meninggalkan Engkau. Tambahkanlah iman kami hanya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan nyalakanlah api Roh Kudus-Mu di dalam hati, jiwa, roh, pikiran batin kami. Bernyala-nyala sehingga kami memperoleh damai sejahtera-Mu dan hidup bukan dengan kehampaan dunia, tetapi di dalam Roh Kudus-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.